Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Oke, baik. Kita mulai perkuliahan hari ini untuk praktikum jaringan komputer. Jadi untuk materi hari ini adalah implementasi simulasi topologi jaringan. Jadi pada pertemuan kali ini kita bakal mencoba untuk membuat sebuah simulasi sama seperti minggu kemarin. Kita bakal menggunakan si Cisco Tracer sebagai media untuk aplikasi simulasinya, dan yang nantinya bakalan kita simulasikan adalah si topologi jaringan. Nah, jadi bagaimana sih implementasi topologi jaringan yang sudah ada? Nanti kita bakalan tuangkan di simulasi si Cisco Tracer-nya seperti itu. Nah, lalu di sini ada beberapa agenda pertemuan. Nanti kita bahas sedikit tentang teori dan bentuk dari apa itu topologi jaringan. Nanti kita bakal berkenalan dulu. Kita bakal masuk dulu basic teori tentang si topologi jaringan ini apa, bagaimana topologi jaringan. Dan lalu nantinya kita bakal masuk dulu ke bentuk dari setiap topologi jaringan. Jadi di sini ada beberapa topologi jaringan. Ada 5 topologi. Nah, nantinya setiap topologi ini bisa kita gunakan, bisa kita implementasikan di setiap gedung misalkan ataupun perkantoran untuk menginstalasi jaringan ataupun resource jaringan yang ada pada sebuah kantor ataupun tempat seperti itu. Nah, pertama saya masuk dulu ke definisi dari topologi jaringan. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat definisi dan arti dari topologi jaringan. Nah, topologi jaringan adalah suatu metode untuk menghubungkan dua komputer ataupun lebih dengan menggunakan kabel UTP. Kabel UTP ini adalah kabel Ethernet, kabel fiber optik, maupun secara nirkabel. Nirkabel itu bisa secara WiFi misalkan, untuk mengkomunikasikan antara satu komputer dengan komputer yang lain. Nah, jadi bisa saja kita bikin sebuah bentuk, sebuah topologi untuk menghubungkan dua atau lebih suatu komputer ataupun device seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman pernah dengar, kalau di elektronika ada namanya rangkaian listrik. Nah, sebenarnya hampir sama metodenya seperti itu dan fungsinya seperti itu. Ada seri, ada paralel. Nah, kalau misalkan di jaringan ada 5, ada star bus, terus mesh, tree, dan sebagainya, ada satu lagi. Nah, itu sama fungsinya untuk menghubungkan antara satu device dengan device yang lain. Dan nantinya antar satu device itu bakal membentuk sebuah topologi seperti itu. Dengan media penghubungnya ada kabel UTP. UTP itu adalah Ethernet. Mungkin teman-teman sudah pernah lihat kabel Ethernet yang ada setiap PC ataupun laptop. Kalau misalkan dulu sering main ke warnet, ya kabel Ethernet adalah salah satu kabel yang sangat sering digunakan di warnet seperti itu. Lalu ada fiber. Sekarang adalah bentuk dari update dari kabel UTP. Kalau sama-sama kita ketahui, kalau misalkan fiber optik menggunakan media kaca sebagai penghantar transmisinya.
Lalu ada secara nirkabel, contohnya adalah Wi-Fi sebagai media transmisi. Nah, lalu dalam hal ini akan sangat memungkinkan user bisa berkomunikasi dengan user yang lain dengan mudah walau berbeda tempat. Seperti itu. Nah, misalkan di sini ada gedung A dan gedung B. Nah, misalkan gedung A dan gedung B ini adalah salah satu perusahaan sama. Misalkan ini adalah PTA. Nah, kita pengen menghubungkan nih komputer dan PC. Misalkan di gedung B punya PC dan punya PC juga. Nah, kita pengen ngubungin nih PC di gedung A sama di gedung B ini agar bisa berkomunikasi. Nah, cara termudahnya ya tentu kita bakal menggunakan jaringan komputer ataupun jaringan untuk menghubungkan antara satu device ini dengan device yang lain. Seperti itu. Bisa itu secara UTP tadi, fiber optic, tapi kekurangannya fiber optic tentunya harganya cukup mahal ya. Mahal. Lalu bisa saja menggunakan transmisi nirkabel Wi-Fi agar PC A dan PC B ini bisa terhubung seperti itu. Nah, makanya secara garis besarnya topologi jaringan ini nantinya bakalan digunakan untuk menghubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lain, satu device dengan device yang lain. Fungsinya adalah agar bisa berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Nah, nantinya karena saking banyaknya device-nya itu bakal membentuk topologi, bisa itu star dan sebagainya. Nah, di sini ada manfaat dari perencanaan topologi jaringan. Makanya biasanya para arsitektur jaringan, hal pertama yang dilakukan pasti bakal melakukan simulasi dulu, melakukan perancangan dulu terhadap desain topologi dari si sistemnya ataupun jaringannya. Nah, nantinya kalau misalkan secara garis besar si desain topologi itu udah kelar, nanti bakalan dimasukkan ke tahap simulasi. Nah, nantinya di tahap simulasi bakalan dicoba dijalankan apakah simulasinya itu udah sesuai dengan kebutuhan ataupun keinginan dari si pengembangnya. Nah, lalu di sini ada manfaat dari perancangan topologi jaringan. Pertama itu adalah arah jalur internet menjadi jelas. Jadi, dengan adanya topologi ini, kalau misalkan mau lihat arah ataupun tracing komunikasi menjadi jelas. Nah, jadi memudahkan network engineer untuk melakukan konfigurasi. Misalkan ada settingan apa, lalu pergantian apa, penggantian device dan sebagainya, nanti mudah di tracing dengan adanya topologi. Lalu dapat meminimalisir biaya transaksi jaringan karena semua sudah dihitung dengan matang dalam topologi jaringan. Jadi minim kemungkinan perangkat yang kelebihan maupun kekurangan. Jadi kalau misalkan kita menggunakan topologi, komponen-komponen device yang digunakan kayak switch, hub dan sebagainya itu sudah jelas. Misalkan kita punya 5 komputer pengen bikin topologi ini. Nah, otomatis dengan adanya topologi ini nantinya bakalan dilihat nih kita butuh switch berapa, butuh device berapa yang saling terhubung untuk satu sama lain. Nah, lalu memudahkan dalam maintenance maupun upgrade di sisi network engineer karena semua telah terstruktur dengan rinci. Jadi dengan topologi ini jaringan komputer itu bisa terstruktur, bisa didesain sesuai dengan perincian yang lebih matang. Lalu pemberian label pada setiap kabel juga akan menjadi nilai plus. Bisa saja nantinya si engineer itu memberikan labeling terhadap kabel yang ada pada switch ataupun komputer yang saling terhubung, karena nantinya bakal memudahkan juga pada saat penggantian komponen ataupun mau tracing si errornya misalkan, ataupun ada kabel yang putus juga gampang tracingnya. Nah, lalu yang keempat, penggunaan menjadi sangat mudah di sisi user, semua bisa saling berkomunikasi dengan baik. Jadi terutama dengan kerapian juga sebenarnya juga menjadi nilai plus juga pada saat kita melakukan implementasi terhadap topologi seperti itu. Nah, lalu berikut ini ada berbagai macam topologi ada pada jaringan komputer. Contohnya pertama ada topologi star, yang dimana topologi star merupakan bentuk jaringan yang semua node terhubung dengan titik percabangan. Nah,
Yang dikatakan dengan node apa? Di sini ada komputer, ada laptop, ada laptop, ada laptop. Nah, laptop ini adalah disebut dengan node ataupun kalau misalkan bisa dikatakan device juga, bisa dikatakan perangkat juga. Nah, tapi secara setelah engineer ataupun secara teknisnya namanya adalah node, seperti itu. Nah, lalu topologi ini banyak dipakai di perusahaan ataupun di kantor ataupun warnet, karena di sini satu switch bisa menghubungkan banyak dari PC, dan ini tercentralize dari si topologinya. Nah, lalu kelebihan dari si topologi ini adalah pemasangan dan perubahan jaringan sangat mudah dan tidak mengganggu jaringan lain. Jadi karena dia tersentral, hanya terhubung satu switch ataupun satu hub. Nah, jadi bakalan mudah pemasangannya. Nah, lalu paling fleksibel dalam perawatan karena kita hanya perlu maintenance satu saja switch di sini. Kalau misalkan ada PC yang ini tidak terkoneksi, ya yang kita cek ya jalur yang ada di sini saja, tidak lari kemana-mana. Nah, lalu jika ada gangguan pada satu kabel, maka tidak mengganggu jaringan lain. Nah, otomatis kalau misalkan di sini error ataupun konflik ataupun ya terjadi lost connection, yang 1, 2, 3, dan 4 ini tetap masih jalan karena dia tidak terpengaruh satu sama lain. Karena dia bersifat direct di sini, secara langsung. Nah, lalu mudah mendeteksi kerusakan yang dimana kontrolnya terpusat pada satu node titik khusus, yaitu server atau hub. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, untuk tracing error ataupun tracing kerusakan di topologi star ini lumayan gampang, seperti itu. Lalu kekurangan dari topologi ini adalah menghabiskan banyak kabel. Setiap workstation harus memiliki kabel masing-masing dan masing-masing mempunyai hub pada terminal. Nah, kekurangan dari topologi star ini dia juga banyak menggunakan resource cable ya. Karena ya teman-teman bisa lihat di sini setiap laptop ataupun device itu terkoneksi langsung dengan si hubnya. Jadi bakal menggunakan kabel yang banyak. Nah, lalu yang kedua ada topologi bus di sini ataupun disebut dengan linear, yang dimana topologi bus ini merupakan topologi yang menggunakan satu kabel pusat di mana semua node terhubung dengan kabel tersebut, seperti itu. Nah, bisa saja nantinya di sini ada switch, ini ada switch misalkan, ini switch juga. Nah, bisa saja nanti di sini ada server misalkan. Nah, kelebihannya di sini ada kelebihan dari si topologi bus ini. Pertama itu adalah penambahan ataupun perubahan mudah tanpa mengganggu jaringan yang lain. Jadi dengan adanya bus ini, misalkan di sini ada device yang pengen diganti nih, ataupun hub yang pengen diganti, ya udah yang ini tidak bakal terganggu. Kenapa? Ya karena di setiap device ini memiliki satu hub. Lalu hemat kabel karena hanya memiliki satu jalur utama. Jadi di sini ada jalur utama. Jalur utamanya yang dimana hanya terkoneksi kepada satu jalur utama, tetapi kekurangannya si topologi bus ini boros terhadap switch. Nah, kenapa? Karena setiap device ini pasti memiliki switch, seperti itu. Nah, lalu kekurangannya adalah jika ada gangguan di sepanjang kabel, maka seluruh jaringan akan terganggu. Sering terjadi tabrakan data. Jadi, kalau misalkan ada loss koneksi di sini misalkan, nah otomatis semua device ini juga bakalan terganggu koneksinya. Jadi, kekurangan dari bus ini juga kalau misalkan ada loss connection di kabel line utamanya ini, nah semua device bakalan terganggu. Seperti itu. Lalu selanjutnya yang ketiga di sini ada topologi ring ataupun cincin, yang dimana topologinya itu berbentuk seperti cincin di sini, bentuk lingkaran. Yang mana di setiap lingkaran itu terdapat beberapa node seperti ini. Atau misalkan kalau kita sebut ini bisa seperti closed loop. Nah,
Lalu topologi ring ini atau cincin kadang disebut token ring di sini adalah pengembangan dari topologi bus yang dimana jalur utamanya membentuk lingkaran dari server ke seluruh workstation net. Nah, kalau misalkan si bus tadi kita bisa nyebutnya di sini adalah open loop karena dia tidak ada perulangan ataupun tidak ada terhubung antara satu node dengan node yang lain. Nah, tetapi kalau misalkan si star ini kita sebut dengan closed loop di sini karena dia terhubung satu sama lain. Nah, lalu kelebihannya adalah tidak ada tabrakan data seperti pada topologi bus karena datanya hanya dikirim oleh satu node pada saat yang bersamaan. Jadi setiap device itu bakal mengirim data secara bersamaan. Nah, yang mengakibatkan si datanya itu terkirim secara paralel satu sama lain. Nah, lalu kekurangannya adalah pengembangan jaringan yang kaku. Jadi ya bentuknya bakalan seperti ini saja, tidak bakalan bisa bakalan memiliki jaringan ataupun koneksi line yang lain. Seperti itu, hanya ada satu line aja nih di sini. Nah, lalu jika ada gangguan pada satu node yang bermasalah, maka seluruh jaringannya akan ikut bermasalah. Misalkan di sini ada gangguan nih lainnya, ya otomatis semuanya bakal bermasalah karena dia bakalan terkoneksi antara satu jaringan dengan jaringan yang lain. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada topologi mesh, yang dimana adalah bentuk topologi dimana semua node itu saling terhubung. Nah, teman-teman bisa lihat nih antara satu node dengan node yang lain itu memiliki lebih dari satu hubungan. Ini bisa terhubung sini, terhubung sini, ini terhubung ke sini, terhubung sini, ini, dan seterusnya seperti itu. Nah, lalu topologi ini hampir tidak pernah dipakai karena sulit dalam penanganan pemasangan serta perawatannya. Jadi topologi ini sebenarnya jarang digunakan untuk implementasi di lapangan. Kenapa? Karena ya tracingnya cukup sulit. Jadi teman-teman bisa lihat aja di sini kalau misalkan ada trace error atau apa bakalan rumit seperti ini. Jadi bakalan susah tracingnya. Nah, lalu kelebihannya terjaminnya kapasitas channel komunikasi. Jadi kalau misalkan error di sini ya yang ataupun loss connection di sini yang terganggu ya hanya PC A ini dan PC B saja, tidak mempengaruhi PC yang lain. Nah, lalu relatif mudah dalam memperbaiki kerusakan karena modal dari koneksinya adalah point to point. Karena di sini ada si A dan si B ini berkomunikasi secara langsung seperti itu. Nah, lalu kekurangannya di sini adalah sulit ketika melakukan instalasi karena lumayan rumit karena setiap device itu harus terkoneksi antara satu perangkat dengan perangkat yang lain. Lalu biaya yang dibutuhkan juga lumayan besar karena butuh banyak switch dan butuh banyak kabel juga. Nah, lalu yang terakhir ada topologi tree, yaitu bentuknya seperti pohon di sini. Misalkan di sini ada device, terus terkoneksi lagi dengan device, ada device juga, terus di bawah device ada device juga. Seperti itu, bentuknya seperti tree, yang dimana kelebihannya adalah manajemen datanya yang baik, lalu tidak mengganggu perangkat lain. Kalau misalkan di sini error atau loss connection, ini tidak bakalan mengganggu ini, tidak bakal mengganggu ini juga. Lalu mudah pengembangannya karena ya tinggal terhubung dengan satu device dengan device yang lain. Nah, lalu kekurangannya dapat melumpuhkan semua jaringan. Kalau misalkan di sini loss connection, ya otomatis yang di bawah juga ikut loss connection juga. Lalu biaya pembangunan cukup mahal karena butuh banyak switch. Lalu konfigurasi perawatan yang lumayan rumit. Seperti itu. Nah, oke, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu sebelum saya masuk ke implementasi simulasinya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, saya mau nanya. Ya, silakan. Kalau di kantor itu yang sering dipakai itu yang bus berarti ya? Bus atau bukan? Bus bisa. Sebenarnya sih kalau masalah sering dipakai nggak dipakai itu ya kembali lagi dari kebutuhan si kantornya seperti apa sebenarnya. Nah, tapi kalau misalkan di kantor mayoritas, kalau misalkan pengen implementasi yang gampang, biasanya menggunakan si ring ini sebenarnya.
Kenapa? Karena tidak butuh resource. Karena kan kantor juga butuh mikirin anggaran untuk bikin topologinya seperti apa, lalu apa namanya media yang digunakan seperti apa, pasti mikirin itu seperti itu. Atau juga bisa di-combine, bisa aja. Misalkan star ini di-combine sama bus juga it's okay. Terus si apa namanya si star combine dengan si tree juga oke. Sebenarnya bisa saja seperti itu. Jadi bisa combine tergantung balik ke apa namanya ke perusahaannya ataupun si kantornya seperti apa. Seperti itu. Tapi kalau secara apa namanya secara teorinya kebanyakan yang digunain star sama bus sih benar. Star sama bus seperti itu. Makasih, Pak. Yuk sama-sama. Oke. Nggak bisa di Oh, Eh, Pak, saya mau nanya boleh nggak? iya, silakan silakan. Saya kan udah download ini apa Pak. Cisco-nya ini. Ya, Terus tadi saya kan nunggu apa kayak konfirmasi dari emailnya, iya. tapi nggak masuk-masuk. Kenapa ya? Oh, coba ya. Coba kita lihat. Yang email yang ini bukan. Iya, email yang itu nggak masuk-masuk. Hmm, Saya udah nyoba pakai akun sih, dua akun Gmail ah, tetap nggak bisa. coba ya, bentar. Tracer. Kadang-kadang masuknya emang lama sih untuk apa namanya? Ya, untuk activate account-nya kan. Untuk Sebenarnya lumayan activate lama account. sih. Iya, lumayan lama. Coba aja di resend ulang lagi aja. Saya juga kemarin juga lama sih, lumayan lama. Oke Iya. Pak. Kemarin itu kan ada resend code. Nanti coba aja di resend code lagi. Oke Pak. Mm-mm. Ditunggu Makasih Pak. aja. Yuk, sama-sama. Eh, itu kan- oh iya. Oke. Nah, jadi di sini saya sudah buka si Cisco Tracer-nya. Oke. Nah, saya sudah buka apa namanya Cisco Tracer-nya. Kita bakal coba implementasikan simulasi dari setiap topologinya. Pertama itu ada topologi star. Nah, yang dimana star ini ciri khasnya ada satu switch di tengahnya. Nah, kalau misalkan kita gambarkan di sini, misalkan di sini saya tambahin satu nih. Di sini saya butuh satu switch di sini. Sorry. Oke, mana sih switch? Nah, ini switch. Teman-teman bisa pilih di sini ada switch. Terus saya pilih yang 2950, lalu taruh di sini. Nah, lalu kita butuh device. Yang device, misalkan di sini saya nambahin PC deh. Lalu saya tinggal menghubungkan antara switch satu apa si device-nya ke switch menggunakan di sini connection menggunakan si copper strike ini. Lalu kita tinggal hubungkan melalui fast ethernet. Satu, dua, tiga.
Lalu misalkan di sini saja misalkan di sini ada server juga misalkan. Lalu ada laptop. Oke. Lalu sini juga ada laptop misalkan. Kita hubungkan. Nah, oke, jadi di sini saya sudah punya satu buah topologi bentuknya seperti star, seperti bintang, yang dimana di sini switch sebagai sentralnya. Nah, sekarang saya coba setting dulu IP address-nya. Sama seperti kemarin di config. Sorry, di desktop, lalu di sini ada IP configuration, terus IP address-nya saya bikin 92.168.1. Oh, tinggal di close saja. Oke, di sini saya bikin note deh biar tidak lupa. 92.168.1. Terus ini 192.168.1.2. Pak, tadi di config-nya 169 kok. Oh Ada iya, sorry. 169 Pak tadi. Oke. Kayaknya, oh ya. Coba kita lihat lagi. Oh iya, sip. Thank you. 168. Sip. Oke, ini config 92.168.1.2. Ini 192.168.1.3. Empat. Ini 5 berarti. Oke, ini 6. Oke. Tujuh.
Itu 169 lagi tuh, 169 Kak. lagi ya. Oke. 8 tadi. Oke. Ini 8, ini coba. Oke, sip. Ya, sip. Nah, jadi di sini saya sudah setting setiap IP-nya dari setiap device-nya. Sekarang saya pengen coba ping dulu deh. Pengen coba ping ke, misalkan saya pengen ngecek si server nyala nggak sih gitu. Nah, di sini bisa pakai ping 192.168 kita coba. Oh, sorry. Nah, oke, server nyala. Jadi si kliennya udah terhubung sama si servernya. Sekarang kita coba deh di server kemarin kan ada berbagai macam apa namanya service ataupun berbagai macam web yang bisa diakses misalkan. Nah, contohnya di sini saya pengen mengakses indeks HTML nih. Apakah si klien sudah bisa mengaksesnya? Indeks HTML misalkan desktop browser. Nah, 192.168/index.html. Nah, oke. Nah, di sini klien juga sudah bisa mengakses data ataupun mengakses web yang ada di servernya. Nah, kalau misalkan ngirim data nih antara satu klien dengan klien yang lainnya, kita coba di sini. Nah, oke, di sini statusnya juga sukses. Kalau misalkan si klien satu dengan yang lainnya sudah ngirim data. Nah, makanya keuntungannya kalau misalkan di sini ada error, misalkan di sini saya delete. Nah, tidak bakal mengganggu kinerja dari si device yang lain. Seperti itu. Misalkan kalau di sini kirim data, ya oke-oke aja masih sukses. Tapi kalau misalkan di sini terjadi trouble nih, ngirim data ke sini. Nah, tidak bisa dia file seperti itu. Nah, oke. Lalu selanjutnya ada topologi. Ada topologi bus ataupun linear yang dimana bentuknya secara besar ada garis lurus. Jadi di sini saya butuh switch sini. Butuh switch. Lalu setiap switch itu terhubung dengan chopper cross di sini. Berarti yang satu ini di sini. Terus yang ini. Seperti itu. Nah, lalu ada device-nya, misalkan di sini nyampur ada laptop, lalu ada PC, ada laptop, ada server mungkin di akhir ini mungkin. Terus ada PC lagi misalkan. Nah, lalu setiap device ini ataupun setiap node ini terhubung ke setiap switch. Di sini, ini terhubung ke sini. Lalu ini si laptop juga connect ke setiap switch.
Oke. Nah, bentuknya seperti ini, si bus ini. Bisa saja nantinya implementasinya combine sebenarnya ya. Contohnya combine seperti apa? Contohnya ini, saya hubungkan, si switch yang ada di star saya hubungkan ke switch yang ada di bus. Nah, itu bisa saja terjadi seperti itu. Jadi ini udah combine antara si topologi si star dengan si bus. Nah, oke. Nah, jadi sekarang kita tinggal setting IP address-nya. Ini saya bikin 192.168.1.10. Ini 192.168.1.11.